Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Have you had a breakfast, guys? Yes, I have. That sounds good. Oke, kalau udah sarapan pastinya kalian harus semangat dong belajar pagi ini. Harus semangat ya. Ya, Nah, hari ini siapa aja yang nggak masuk? Adi, Miss. Aldi. Aldi kenapa nggak masuk? Sakit. Sakit. Selanjutnya, Nathan, Bu. Nathan. Nathan kenapa nggak masuk? Alfa. Alfa. Udah berapa kali? 2 hari. Oh, udah 2 kali. Ada lagi? Sudah. Udah. Oke. Siapkan alat tulis di atas meja kalian masing-masing. Udah? Udah siap? Sudah. Oke. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, kita terlebih dahulu harus tahu nih purpose of learning-nya tuh apa gitu. Jadi kalian sebelum mempelajari materi baru itu harus tahu purpose of learning-nya. Jadi jangan kalian tuh udah banyak belajar tapi nggak tahu purpose of learning-nya tuh apa gitu. Nah, yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi aljabar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi aljabar. Get it? Yes. Oke, good. Nah, cakupan materi hari ini yaitu meliputi cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya, cara menentukan turunan kedua. Selanjutnya, keterkaitan antara turunan pertama dan kedua suatu fungsi terhadap nilai maksimum dan nilai minimum. Dan yang terakhir, cara menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi aljabar. Itu cakupan materinya ya. Nah, tahapan pembelajarannya apa aja sih, Miss? Seperti biasa, jadi Miss akan menjelaskan terlebih dahulu materinya. Setelah itu Miss akan memberikan example beserta penyelesaiannya. Nanti Miss akan memberikan latihan soal ke kalian, maybe 2 questions kalau waktunya cukup. Setelah itu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar akan mendapatkan poin plus untuk hari ini. Get it? Yes. Jadi kalian harus semangat dan harus memperhatikan Miss. Oke? Oke. Oke, kita masuk ke kegiatan inti ya. Nah, jadi cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi aljabar itu ada 3 steps. Step 1 itu syarat stasioner, di mana first derivative-nya itu harus sama dengan 0. Step 2 yaitu menentukan jenis stasionernya. Jenisnya itu minimum or maksimum. Nah, step 3 itu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum yang diminta dengan cara substitusi variabelnya ke fungsi awal. Jadi seperti itu. Lalu cara menentukan turunan kedua itu gimana, Miss? Nah, kalian tuh harus tahu dulu nih, second derivative itu artinya apa? Second derivative itu artinya turunan dari first derivative. Jadi Jadi ada fungsi nih. Kalian first derivative-nya udah ketemu berapa? Nah, hasil dari first derivative-nya ini kalian turunkan lagi. Nah, itu hasilnya nanti dinamakan second derivative. Oke, paham? Paham. Nah, selanjutnya keterkaitan antara fungsi pertama dan kedua, turunan pertama dan kedua dengan nilai maksimum dan minimum itu apa sih, Miss? Gitu kan. Jelas ada pastinya, gitu kan. Nah, first derivative itu digunakan untuk menentukan nilai X dari syarat stasioner, di mana first derivative itu sama dengan 0. Nah, terus second derivative-nya itu ditentukan untuk menentukan jenis stasionernya, yaitu minimum atau maksimum. Dimana kalau hasilnya itu plus, berarti jenisnya adalah minimum. Kalau hasilnya negatif, berarti dia jenisnya adalah maksimum. Oke, got it? Yes, Kayaknya Miss.
Kayaknya kalian tuh itu ya masih agak bingung gimana gitu, belum ada gambaran ya. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya, biar kalian tuh lebih paham. Oke. Miss punya fungsi aljabar di mana fx sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 3. Oke, tadi kalian masih ingat kan cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum itu ada 3 step. Step pertama itu syarat stasioner, di mana first derivatifnya itu harus sama dengan 0. Good. Nah, first derivatifnya itu berapa? 2x plus 4. Sorry, ini minus 2x plus 4 sama dengan 0. Maka nilai x sama dengan, ini pindah ruas, minus 4. Sehingga nilai x sama dengan 2. Setelah itu, kalian menentukan second derivative. Second derivative sama dengan first derivatifnya tadi berapa? Min 2x plus 4. Nah, berarti second derivatifnya itu adalah minus 2. Karena hasil dari second derivatifnya ini adalah minus, negatif, maka jenisnya apa? Maksimum. Maksimum. Good. Jenisnya adalah maksimum. Oke, dan yang ketiga yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum yang diminta, gitu kan? Nah, dengan cara apa? Substitusi nilai x sama dengan 2 ke fungsi awal. Maka plus 4 kali 2 plus 3 sama dengan hasilnya adalah 7. Jadi kita dapat simpulkan nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan minus x kuadrat plus 4x plus 3 adalah 7, di mana pada saat x sama dengan 2. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kalau udah paham, kita langsung ke latihan soal ya. Miss ada soal, yaitu tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 1/3x kuadrat plus setengah x kuadrat minus 2x plus 3. Oke, Miss kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan ini. Dimulai dari sekarang. Diperhatikan baik-baik ya. Tanda positif, negatif, itu diperhatikan. Dan ingat, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu ada 3 step ya. Syarat stasioner, terus jenis stasionernya, lalu menghitung nilai maksimum dan minimum yang diminta dengan cara substitusi variabelnya ke fungsi awal. Oke, selamat mengerjakan. Ini seharusnya gini, nanti ini disubstitusi. Nah, sini ada 2. Yuk lanjutin. Nah, ini kan x-nya sebenarnya ada 2 nih. Nah, nanti kalau kamu masukin ke second derivative-nya, lalu nanti hasilnya berapa ditentukan, bisa ditentukan jenis stasionernya. Setelah itu kamu cari nilai maksimum dan minimum. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan Miss mendapat poin plus. So, kalian harus mengerjakan dengan baik dan benar. Oke. Selesai? Sudah. Udah? Sudah. Oke, kalau gitu Miss mau tanya Lia dulu nih. First derivative-nya berapa, Lia?
X kuadrat plus X min 2, Miss. Oke, good. Second derivatifnya berapa? 2X plus 1. 2x plus 1, good. Nah, nilai x-nya ada berapa? Ada 2, Bu. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Oke, good. Miss, Ya? ini nilai X-nya ada 2. Yang dipakai yang mana? Yang buat maksimum. Minimumnya gimana? Oke, nilai x-nya itu kan ada 2. Berapa tadi lihat nilai x-nya? X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Nah, x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 1. Nah, kalian itu substitusi kedua nilai x tersebut tadi disubstitusi ke second derivative. Nanti kalau hasilnya positif, maka jenisnya adalah minimum. Kalau hasilnya negatif, maka jenisnya adalah maksimum gitu. Nah, sampai sini paham? Bisa? Paham. Good. Lanjut ya. Kesimpulannya nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah 11/6 pada saat X-nya sama dengan 1. Good. Good job Lia. Oke, hari ini yang dapat poin plus Lia ya. Bisa lain kali belajar lagi. Oke? Gak apa-apa. Masih banyak kesempatan untuk mendapat poin plus. Oke. Contoh soal udah, penyelesaiannya juga udah, latihan soal juga udah. Nah, sekarang saatnya kita refleksi kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Jadi yang pertama, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum itu ada 3 step. Step pertama yaitu syarat stasioner, first derivative-nya harus 0. Good. Nah, yang kedua, menentukan jenis stasionernya. Itu minimum or maksimum menggunakan second derivative. Oke. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum dengan cara substitusi variabelnya ke fungsi awal. Oke, nah, tadi untuk x-nya itu ada 2, kalian substitusi ke second derivative. Setelah itu, kalau hasilnya negatif, maka jenisnya adalah maksimum. Kalau hasilnya positif, maka jenisnya adalah minimum. Sampai sini ada pertanyaan atau kalian mungkin ada yang belum jelas, belum paham nih gitu. Bagian mana? Gak apa-apa. Kita masih ada waktu. Tidak, Miss. Enough? Ya. Oke. Jadi kegiatan belajar hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.